stunting yang lalu. Untuk kita ketahui ya berdasarkan data SSGI, silakan ditebak apakah stunting di Gunung Kidul angkanya turun atau naik? Naik ya. Ini masih menjadi PR ya. Kalau pakai data survei yang lalu, DIY itu turun, tetapi Gunung Kidul dan Kulon Progo angkanya naik ya. Jadi di Gunung Kidul di DIY SSGI 2021 itu ada di angka 17,6%. Di 2022 turun menjadi 16,4%. Itu di levelnya provinsi. Tapi kita di kabupaten 2021 itu 20,6%. Di 2022 ini menjadi, nah ini rada mulus dodolan, naiknya yang lain itu digitnya kecil, kita banyak 23,5%. Ya ini berbasis pada survei ya. Jadi memang tidak kemudian semua balita terukur, tetapi sampel. Nah kita tidak tahu sampelnya di mana. Tetapi terlepas dari sampel atau tidaknya, ini data yang dipakai ya untuk mengukur ini situasi kita ya memang kurang menguntungkan. Nah tren prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Kidul ya, di kabupaten-kabupaten yang lain itu sebetulnya cukup lumayan ya, tapi kita di Gunung Kidul. Nah prevalensi stunting berdasar data EPPGBM. Kalau tadi berdasarkan SSGI. Kalau berbasis EPPGBM, Desember 2022 adalah 15,42%. Ini di Gunung Kidul ya. Nah ini kan jadi kadang-kadang ya sudah kita pakai data yang 15,42% saja itu ya. Nah itu kalau EPPGBM itu kan asumsinya hasil dari pemeriksaan seluruh anak yang melakukan kunjungan di posyandu gitu ya, di layanan kesehatan terdekat. Tapi kalau SSGI itu datanya hanya diambil berdasarkan sampel. Ya, cuma masalahnya pada tingkat kebijakan program penanganan stunting, kalau pusat memang sering atau banyak memakainya data di SSGI. Nah, kita di Gunung Kidul, bagaimana posisi Wonosari dengan hal ini? Jadi kategori prevalensi stunting menurut WHO sangat rendah itu ketika kurang dari 2,5% kalau diukur prevalensinya ya. Nah, kalau rendah itu 2,5 sampai kurang dari 10%. Nah, kecamatan yang tinggi, prevalensinya tinggi itu ada di 2 lokasi. Alhamdulillahnya tidak di Wonosari ya. Yang pertama di Tepus dengan angka prevalensi 21,72%, yang kedua di Karangmojo dengan angka prevalensi 21,56%. Kemarin paparan rapat yang diikuti oleh Bu Umi ya. Sementara 15 dari 18 Kapanewon yang lain kategorinya sedang ya, termasuk Wonosari. Hanya ada 1 saja Kapanewon yang kategorinya hijau atau rendah. Ini ada di Purwosari ya. Entah karena puncit gitu ya, anaknya dikit atau apa nggak tahu ya. Nah, bagaimana dengan keluarga berisiko stunting? Maka kita perlu paham data seperti ini, Bu. Jadi kalau kita bekerja berbasis data itu akan lebih jelas ya sasaran yang mungkin bisa kita lakukan. Keluarga berisiko stunting, ini saya sedang proses kemarin, mungkin besok ada rapat ya, udah di laptop yang namanya menghendaki ada duplikasi per desa gitu ya. Jadi untuk
terpal kita yang lalu, keluarga berisiko stunting, sehingga akan ketahuan. Misalnya bisa mulo gitu ya, itu keluarga berisiko stunting ada berapa, kemudian faktor risikonya ada di indikator apa gitu ya. Kemudian poinnya dari aksesnya siapa saja gitu. Kita sudah memproses ya, karena memang katanya Mama Sari banyak sekali. Nanti kita akan coba buat basisnya per kelurahan. Nah, keluarga berisiko stunting ya, hasil terpal kita. Jadi basis data yang banyak dipakai untuk stunting adalah pertama SSBI tadi, kedua EPPBGN, ketiga yang kita miliki ya basisnya adalah terpal, verifikasi validasi data dari data dasarnya apa? Data dasarnya adalah PK, pendataan keluarga. Nah, jadi ada 3 data itu yang kaitannya dengan stunting. Nah, bagaimana posisi kita? Ini data sampai Oktober 2022. Keluarga sasaran semuanya terdampingi. Nah, kenapa bisa begitu? Di sana ada kebijakan, ya, kolaborasi kemitraan, ya, hasil kemitraan antara KB dengan KUA, di mana semua ya kepala KUA-nya memang memiliki terobosan semua Catin wajib melakukan mengunduh aplikasi LCMIL ya. Bukan berarti kemudian tidak ngunduh itu tidak boleh nikah, tetapi ya disituasikan saat ngurus persyaratan memang diwajibkan ya, harus ngurus. Nah, itu sudah dari awal program pendampingan Catin ada, sehingga sebelum itu kalian itu bisa terpilih 100% lagi. Nah, ini yang kemudian masih mudah-mudahan bisa kita upayakan ya untuk di wilayah-wilayah yang lain. Kita sendiri sedang-sedang saja. Nah, cakupannya rendah ada di 3 kata lewat, tidak akan bisa sebutkan. Purwosari juga tinggi 94%, Semin juga tinggi 93%. Nah, kita masih mudah-mudahan di tahun ini yang di TPK termasuk yang di kategori lapangan, kalau ada tetangga, kalau ada warga, kalau ada kemudian yang tahu kita misalnya mau menikah, segera kontak TPK-nya ya, agar kemudian pengantinnya bisa segera mengunduh aplikasi dan terdampingi. Nah, perbandingan untuk LCMIL ya dan data KUA. LCMIL kita ada 2.810 Catin. Jadi Catin mendapatkan pendampingan TPK, konsultasi, pengetahuan melalui aplikasi. Di tahun kemarin ada 2.810. Data di KUA, jumlah Catin di pernikahan dalam pengantin yang ada di tahun 2022 kemarin itu 4.596, sehingga capaian LCMIL-nya baru 61,14%. Masih sangat banyak peluang bagi yang di TPK untuk kita kemudian meningkatkan kinerja di tahun 2023 ini ya. Nah, dari situasi dan kondisi paparan data yang saya sampaikan di atas berdasarkan situasi yang ada, lokus stunting untuk 2024 ada di beberapa desa dan kapanewon. Menurut saya tidak ada ya. Kalau seperti tengah tinggi ya, angka stuntingnya sempat menjadi fokus. Kalau ke depan yang ada di beberapa wilayah ya, jadi kayak Karang Pojok Tinggi di sana dan Bejiarjo itu wilayah fokus ya. Nah, itu untuk data kondisi atau perkembangan untuk kita pahami di tahun 2022 kemarin pada program percepatan penurunan stunting. Nah, saya akan sampaikan juga untuk kita menguatkan pemahaman dan
Bagaimana dengan hasil audit kasus stuntingnya? Kangge ngawekani stunting, Wiranem Daerah Istimewa Ngayogyakarta Siaga nyengkuyung aplikasi elektronik siap nikah lan hamil utawi LC-Mil. Ayo para Jatim, download aplikasi LC-Mil untuk cegah stunting. Berencana itu keren. Hidup